Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang masih setia dengan kurma, hari ini kita masuki episode ke-9. Tema yang akan Umi bawakan, pentingnya menjaga lisan. Apa alasannya lisan harus dijaga? Ada 4 alasan kenapa harus menjaga lisan. Ingat 4 alasan. Alasan pertama, karena bahaya lisan itu sangat besar. Rasulullah bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Selamatnya seorang manusia tergantung ia bisa menjaga lisannya. Dalam pepatah pun ada, mulutmu harimaumu. Harimau itu buas, harimau itu siap menerkam. Maka ketika ada harimau, kita takut karena siap menerkam. Artinya bahaya harimau itu. Maka lisan pun kalau tidak dijaga sangat bahaya. Bisa dikatakan orang terluka karena pisau, terluka karena pedang, 1-2 hari atau seminggu maksimal sembuh. Tapi orang luka karena lisan bisa bertahun-tahun tuh nggak sembuh, bahkan bisa seumur hidup dia tuh masih ingat kata-kata orang itu. Dah, aku sakit hati sama dia. Artinya kan nggak bisa diobatin sakit hati karena lisan. Jadi ingat, 1, penting menjaga lisan karena bahaya itu sangat besar. Ketika lisan gak terkontrol, kita ngomong seenaknya, menghina orang. Ketika lisan kita banyak bohong, ketika lisan kita banyak mengumpat, menggunjing, mencela, itulah yang harus kita hindari karena itu luar biasa bahayanya. Alasan kedua, kenapa menjaga lisan? Karena lisan itu adalah komandan bagi anggota tubuh lainnya. Ketika hati itu adalah raja, maka komandonya itu lisan. Dan anggota tubuh lainnya ada mata, ada tangan, ada kaki, itu adalah tentaranya. Tentara bergerak bagaimana komandan. Komandan bergerak bagaimana perintah raja. Kenapa komandannya itu lisan? Karena gerak tubuh kita memang dari lisan awalnya dari hati kemudian ke lisan, gitu, baru ke anggota tubuh. Contoh misalnya tangan. Ketika ada barang milik orang lain yang ketinggalan kayak gitu ya, ini lisan ngomong, tuh barang bagus tuh, berharga tuh, ambil dong tangan gitu ya. Itu tangan pasti ngambil tuh, karena udah disuruh oleh lisan. Tapi kalau lisannya, jangan, itu punya orang, bukan hak kita, gak boleh. Kata lisan, jangan ambil. Pasti tangan gak mau ngambil tuh, karena tangan nurut kepada lisan. Artinya di situ lisan sebagai komando. Maka hati-hati dengan lisan. Jangan sampai kita kaki kita suruh kaki nih berjalan nih, malam-malam orang taraweh, itu lisannya ngomong, kakinya jalan ke sana gitu ya. Artinya itu dipahami bahaya lisan. Yang kedua alasannya karena lisan itu komandan. Mau ngemil yang enak, murah, mengenyangkan? Hanya di Kedai Family yang bisa membuat perut kita kenyang dengan harga yang terjangkau. Terdapat beberapa varian menu, di antaranya seblak mie pedas, roti bakar, sosis bakar, alpukat kocok, dan masih banyak yang lainnya. Buka dari jam 6 pagi sampai 11 malam. Dapat dipesan melalui GrabFood. Alamat Kedai Family, Perum Pesona Gria Indah, Blok B5 nomor 23. Info selengkapnya cek Instagram @kedaifamily_Karawang. Yang ketiga, kenapa penting menjaga lisan? Alasannya karena amalan kita sedikit. Yuk, merasa nggak amalannya banyak atau sedikit? Salat kita sedikit. Ya pada saat enggak mah aku
Puasa kita dikit, puasa wajib doang, sunnah nggak pernah ya. Itu sedikit amalan kita. Sedekah kita sedikit, baca Quran kita sedikit, nolongin orang kita sedikit, zikir kita sedikit. Nah, ketika amalan-amalan kita itu sedikit, ya jangan dirusak dengan lisan yang tidak terkontrol. Udah amalannya sedikit, lisannya ajem. Oh, lisannya menggunjing melulu. Oh, lisannya memfitnah. Oh, lisannya berkata bohong. Oh, lisannya mengumpat, mencela, mencaci dan sebagainya. Berarti amalan-amalan tadi itu ya habis. Karena memang sedikit. Coba kalau amalan kita banyak, bisa emang ya, mengalahkan amalannya salafus soleh. Kamu tahu orang yang soleh itu salafus soleh, tarawih gak dihitung-hitung. Mereka amalannya banyak. Mereka tarawih bisa loh semalam 100 rakaat. Ada itu. Tapi kita tarawih 8 doang, dikit gak? Dikit. Nah sekarang dirusak oleh lisan ya, habis dong gitu ya. Nah kalau amalannya banyak gitu ya, bisa tarawih 100 rakaat, bisa khatam Quran tiap hari gitu kan, bisa misalnya sodako miliaran gitu ya. Itu memang banyak amalannya, tapi kita akui amalan kita sedikit. Jangan dirusak dengan lisan yang tidak terjaga ya. Alasan keempat, kenapa penting menjaga lisan? Karena kita harus malu. Kenapa malu? Malu itu akhlak Islam. Malu dong kita puasa berbohong. Malu dong kita puasa tapi marah-marahin orang. Malu dong kita kerjaannya mengumpat, menggunjing, mencela, memfitnah. Harus malu. Karena ketika Islam itu punya akhlak, maka akhlak Islam itu salah satunya al-haya. Al-haya minal iman. Malu sebagian daripada iman. Maka orang yang punya rasa malu, dia enggak akan seenaknya marah di depan umum. Malu kan? Dia enggak akan seenaknya mengingkari janji. Malu. Jadi ibu harap 4 alasan yang penting ini menjadi jalan bahwa kita memang penting menjaga lisan. Menjaga lisan dari berkata bohong, menjaga lisan dari mengumpat, mencaci, mencela, menjaga lisan dari marah-marah, menjaga lisan dari mengingkari janji, bersumpah palsu dan sebagainya. Karena ketika lisan tidak terjaga, amalan-amalan kita pun rusak. Gak berfaedah sama sekali, apalagi sedang berpuasa. Hindari kebohongan, nanti puasa gak dianggap sama Allah. Hindari marah, puasa gak dianggap sama Allah. Pengen puasanya bernilai, maka jagalah lisan. Cukup dari materi hari ini, menjaga lisan. Mudah-mudahan terjaga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.